tidak semua strain itu bisa cocok pada lokasi tertentu. Oh gitu ya. Ada titip pertanyaan Pak Syauki dari beberapa subscriber yang nanya tentang strain ikan nila yang paling tidak cocok lah untuk masa sekarang, yang sudah sesuai dengan pengembangan khususnya di Balai Besar Tatelu ini. Ya, Di Balai Tatelu. Budidaya Air Tawar Tatelu ya. Jadi untuk strain itu ada yang namanya tidak semua strain itu bisa cocok pada lokasi tertentu. Oh gitu ya. Menyesuaikan juga dengan lingkungan ya. Iya, masih dari lingkungan. Kalau di ikan nila ada banyak strain. Contohnya strain Sultana, ada namanya Nirwana, ada namanya Nila Gesit, ada namanya yang terakhir itu ada Sakti dan sebagainya. Yang pastinya ada beberapa indikator untuk bisa melihat apakah strain ini itu bisa kita gunakan sebagai untuk kegiatan usaha budidayanya kita. Yang pertama adalah ketika kita ingin melakukan pembesaran, maka strain tadi yang paling utama dilihat pertumbuhannya bagaimana, ya kan? Lebih cepat dia akan lebih baik, ya kan? Kedua, tingkat kelulusan hidupnya. Misalnya ini ya sulfur misalnya ini kita pelihara kemarin itu 1000 ekor, tapi ketika panen hanya keluar 500 ekor, berarti dia survival rate-nya, kelulusan hidupnya rendah sekali, cuma 50%. Ya, sebaiknya sekitar 80 atau 90% itu akan lebih bagus. Itu ketika kita memilih strain. Kemudian ada yang namanya FCR. FCR itu adalah konversi pakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan daging. Misalnya gini contohnya ini. Untuk kita menghasilkan produksi ikan nila 1 ton, sebanyak 1 ton, maka kita akan harus menyiapkan pakan dan harus memberikan pakan itu sebanyak normalnya ini taruhlah 1,3 ton pakan, ya toh. Jadi ketika dia lebih banyak, otomatis kualitas strain itu nggak bagus dong. Ya kan, misalnya untuk produksi 1 ton dia harus membutuhkan 1,6 ton pakan, berarti keuntungan kita akan menipis kan. Jadi kalau misalnya lebih rendah dari 1,3, misalnya 1,2, otomatis keuntungan kita akan lebih besar. Nah, itu ketika kita melihat strain juga kita harus lihat itu. Yang berikutnya adalah performance-nya bagaimana. Seperti yang saya sampaikan tadi, dagingnya tebal atau tidak, begitu ya kan. Kalau misalnya dagingnya tipis, ya otomatis akan kalah di berat pertama. Terus nggak ada yang mau beli ya, tidak menarik. Siapa yang mau beli tulang kan? Ya kan? Makan tulangnya. Iya. Nah, itu jadi hal-hal itu yang harus kita perhatikan ketika kita ingin strain nila tertentu ya. Kalau strain Nirwana dengan Sultana dibanding dengan Gesit gimana Pak Syauki? Kalau kasusnya di Sulawesi Utara ya, kasusnya berdasarkan pengalaman yang ada, lebih umum orang itu memakai Nirwana. Nirwana ya. Jadi Nirwana memang Nirwana. Kenapa? Karena dari sisi tadi survival rate-nya lebih tinggi dibandingkan Sultana. Oke, Sultana pertumbuhannya lebih cepat. Tapi berdasarkan pengalaman hanya 75% atau 80%. Nirwana itu lebih tinggi. Memang kalau dari performance Sultana itu agak bongsor. Tapi kan kita kan jual daging di sini kan, ya kan. Jual, bukan hanya bentuk aja kan. Ya, jadi jual daging karena otomatis semakin besar kita bobot yang kita dapat, ya semakin besar juga keuntungannya akan kita ini. Masuk pasarnya juga lebih luas ya. Bisa di fillet, bisa untuk bakar-bakar. Kalau tipis ya gimana ya? Untuk apa gitu, Pak. Kalau dengan Gesit gimana Pak Syauki? Kalau Gesit itu kelebihannya itu dia dominan menghasilkan jantan, Pak. Oh iya. Jadi itu sebenarnya jadi kalau misalnya Bapak menggunakan induk nila Gesit, maka dominan yang dihasilkan anakannya itu adalah jantan. Otomatis apa kalau jantan pertumbuhannya akan lebih cepat besar, begitu kan? Jadi tanpa harus monoseks ya, tanpa kasih hormon metiltestosteron itu. Ya, tapi dia tidak 100% ya. Oh gitu. Ya sekitar 80% jantan. Ya. Kalau metiltestosteron kan bisa sampai 99% lah. 99% dan sebagainya, Pak ya. Cuman kan
residu kimia ya. Residunya itu yang dikhawatirkan. Ya, walaupun sebagian masih menggunakan, tapi sebaiknya yang untuk keamanan pangan ini ya kita tidak menggunakan produk-produk yang seperti itu. hormon. Ya, menggunakan hormon. Jadi pakai saja yang alami ya. Ya.